memang mahasiswanya 30. Oh, enggak deh. 38. 41. Nggak apa-apa lah. Baik, buka kameranya dulu semua karena saya ingin eh, saya foto dulu. Kayla, Dava, dibuka kameranya. Rizky, Amanda, Kayla, Nabila, Dava, hadir nggak? Hadir ya. Oke. Screen saya kelihatan nggak? Saya udah share screen, kelihatan apa nggak? Coba Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke, baik teman-teman. Hari ini saya akan sampaikan materi terkait masyarakat majemuk atau plural. Nah, nanti di akhir saya pengen teman-teman mencatat ada kuis yang akan dikumpulkan pada pekan pertama kita perkuliahan onsite setelah Lebaran. Kalau nggak salah itu tanggal 7. Kuisnya nanti ada soalnya sudah saya berikan di sini. Tolong ingetin saya nanti untuk share di WA group ya. Hari ini kita akan bicara tentang apa itu masyarakat majemuk dari mulai definisinya, ciri-ciri dan faktor yang membentuk kemajemukan, karakteristik pola-pola hubungan dalam masyarakat majemuk, dan isu atau potensi masalah atau konflik yang muncul eh, secara given gitu ya dari masyarakat majemuk itu apa saja. Ini di sini saya sampaikan ada dua pengertian dari masyarakat majemuk dari Furnival dan Gertz. Teman-teman silakan nanti sebagai referensi ambil dari tempat lain dan coba bandingkan gitu ya.
definisi masyarakat majemuk ini memang sangat beragam, tapi kalau nanti di ujian, ketika kalian ditanya apa definisi masyarakat majemuk, saya tidak menginginkan definisinya begini saja. Saya menginginkan teman-teman paham apa yang dimaksud oleh Furnival dan Gertz. Nah, menurut Furnival, masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa harus ada pembauran satu sama lain dalam satu kesatuan politik. Jadi yang disebut dengan masyarakat majemuk itu dalam satu kesatuan politik, dan kesatuan politik yang dimaksud dengan kesatuan politik menurut Furnival nih kira-kira apa? Ada yang bisa tebak nggak? Apa sih yang dimaksud dengan kesatuan politik di sini? Gazi mau jawab. Kesatuan politik ini kan bisa satu lingkungan, satu komunitas negara atau satu provinsi. Kalau di kita, kalau di luar negeri kan nggak harus namanya provinsi gitu ya. Ada county, ada city, ada dukdam, ada provinsi ada atau negara bagian gitu kan. Dalam satu kesatuan politik terdapat lebih dari dua uh, elemen masyarakat yang memang nggak harus bercampur, tetapi mereka diikat oleh kesatuan uh, aturan ataupun kesatuan Satuan negara, Bu. entitas yang sama. Iya, salah satu contohnya adalah negara. Mereka diikat oleh satu entitas yang sama. Biasanya, meskipun kita tahu ya bahwa KTP itu kan yang ngeluarin negara Indonesia, tetapi KTP itu kita masih aja nyebutnya KTP mana, KTP DKI, KTP non DKI, ya enggak? KTP daerah, KTP Jakarta, kita masih aja nyebutnya meskipun nggak ada tuh KTP itu mengikat kita pada satu apa bahwa kita kalau kita KTP-nya DKI kita maka kita otomatis jadi warga DKI yang tidak bisa diakui di tempat lain, enggak. Ini kan lebih ke satuan administrasi. Jadi kalau KTP dijadikan satu entitas ini nggak bisa. Tetapi kewarganegaraan. Seluruh pemegang KTP Indonesia itu warga negara Indonesia dari manapun penerbitan KTP-nya, sama dengan paspor. Tapi tetap aja ya, karena memang masalah administrasi, kalau kita mau beli mobil di DKI, kita nggak bisa pakai KTP dari luar Jakarta. Atau kalau kita mau bikin, nggak tahu, kalau SIM sekarang bisa nggak sih? Kalau kita mau bikin SIM di Jakarta, kita boleh pakai KTP dari luar Jakarta apa enggak ya? Kalau nggak salah sekarang udah bisa. Tapi kalau mau buka, kalau BPJS atau kita mau buka rekening bank, setahu saya, beberapa bank itu masih cukup ketat, apalagi BPJS gitu ya. Kita mengurus BPJS pertama kali, ya kita harus menyesuaikan lokasi lokasi pendaftaran sesuai dengan kantor atau institusi yang menerbitkan KTP kita. Nah, Furnival ini mengacu kepada elemennya itu hidup sendiri-sendiri. Misalnya terdiri dari dua suku, terdiri dari dua agama, terdiri dari dua dua atau lebih gitu ya, ras gitu. Mereka punya cara hidup masing-masing, tidak ada pembauran, tidak ada pernikahan satu kelompok dengan lainnya, tetapi mereka terdiri dari satu entitas politik yang atau satu kesatuan administratif politik yang sama. Yang kedua, kalau menurut Forbes, masyarakat majemuk berarti masyarakat yang terbagi dalam subsistem yang lebih kurang berdiri dan masing-masing subsistem terikat pada ikatan-ikatan primordial. Ini sama aja mereka di masyarakat majemuk ini identitasnya tetap identitas kesatuan politik, tetapi ada ikatan-ikatan primordial. Misalnya seperti kalau kita sama-sama di Jakarta nih, ini saya pakai contohnya Jabodetabek aja ya, karena asumsinya ya kita pasti semua siapa yang di luar Jakarta nih saat ini. Ada nggak teman-teman yang sudah mudik? Apa semuanya masih di wilayah Jabodetabek? Zimar udah Masih, Bu. masih Zimar udah mudik belum? Zimar, kalau nggak salah yang mau mudik tuh Zimar. Belum, Siapa Bu. lagi sih? Belum. Siapa lagi yang mau mudik? Nanti akan terasa bedanya nih, urusan subsisten, ikatan-ikatan primordial ini akan terasa beda. Nah, kalau di DKI, ya kita tinggal di Jakarta atau di Jabodetabek deh teman-teman ya. Kalau di kita
eh, sehari-hari nih. Yang kalau kalau teman-teman iseng pergi ke pasar Tanah Abang, di sana pedagangnya kebanyakan dari satu suku tertentu. Ada yang bisa tebak dari suku mana? Betawi, Ada Bu. nggak? Kalau di pasar Tanah Abang, pedagang mana tuh mayoritasnya? Banyak, Bu. Ada satu yang mayoritas. Bisa tebak nggak? Kalau nggak salah Minang bukan, Bu. Iya, Minang, betul. Tapi kalau di Tamsit, ada satu lantai yang memang orang situ semua. Dava, pengalaman nggak ke Tanah Abang? Batak, Tasik. Kalau ke Tamrin saya udah lumayan lama, Bu. Jadi Oke. kurang tahu. Iya, iya. Di Tamrin City itu ada satu lantai yang isinya pasar Tasik. Awalnya, pasar Tasik itu kan orang-orang dari Tasik yang tadinya berjualan di pinggir, kemudian diakomodir di mereka tuh berjualan di pinggir karena mereka tuh jadi mereka itu bakul-bakul gitu istilahnya. Orang-orang yang beli sama mereka itu nggak bisa satuan tapi harus kulakan. Nah, kemudian pasar Tasik ini institusi lama yang memang nggak punya tempat secara khusus, tetapi mereka punya kekuasaan. Nggak boleh orang non Tasik masuk ke dalam wilayah. Nah, wilayahnya ini virtual sekali teman-teman. Mereka nggak terpaku pada tempat, tetapi terpaku pada kesatuan. Nah, tadinya tuh dagangnya di pinggiran jalanan Kiai Haji Mas Mansur, tapi kemudian si pedagang Tasik ini pindahlah ke lantai 5 kalau nggak salah di Pasar Tamsit di Tamrin City. Nah, mereka nggak lagi kudu harus beli sama mereka tuh kulakan, tapi bisa satuan. Kenapa? Karena mereka udah buka setiap hari sejak mereka ditampung di lantai 5 tersebut. Tapi masih ada teman-teman pedagang-pedagang yang jualannya itu di pelataran Masjid Said Naum di eh, Jalan Kiai Haji Mas Mansur itu ya walking distance lah kalau eh, dari mana Tamsit. Nah, ini seluruhnya orang Tasik. Kalau non Tasik jangan harap bisa masuk ke sana kalau kalian nggak bersahabat. Ini namanya ikatan primordial. Kalau kamu sudah dipercaya, kalau kamu sudah dianggap menguntungkan, kalau kamu sudah dianggap menjadi bagian dari orang Tasik, nah barulah kamu diterima oleh komunitas tersebut. Ini kan ini yang menarik ya teman-teman ya. Ikatan-ikatan primordial ini menentukan kita dapat posisi atau enggak. Meskipun mereka terlihat seperti minoritas, tapi ketika mereka ini berkuasa pada satu sektor, ini mereka menentukan sekali. Jadi yang namanya jumlah itu enggak melulu uh, uh, kecil atau besar ini nggak melulu menentukan siapa yang berkuasa, siapa yang bisa mengakses dan siapa yang bekerja sama. Dan ini kata primordial menjadi modal kultural mereka gitu ya. Kalau pakai teorinya uh, siapa yang teorinya, aduh kalau puasa suka lupa deh tentang modal, teori modal, Bourdieu. Ikatan primordial ini termasuk modal kultural yang dimiliki atau modal simbolik yang dimiliki oleh satu kelompok dalam mempertahankan komunitas dan identitasnya di dalam proses atau sistem perekonomian mereka sendiri. Oke, nah kalau di Tanah Abang ini teman-teman, kira ini kalau ini contohnya ya di dalam Tanah Abang ini kan ada yang kuat sekali orang Minangnya, ada yang di lapak-lapak yang khusus dimiliki oleh orang-orang Batak, ada lapak-lapak tertentu yang memang kuat sekali orang Tasiknya. Mereka masing-masing punya ikatan primordial. Mereka punya subsistem untuk saling supply, untuk saling support kekurangan ataupun kelebihan masalah muamalah atau perdagangan mereka. Tetapi mereka ketika mereka bicara atau mereka melakukan bargain terhadap kepada preman, kepada pemerintah, kepada asosiasi pedagang pasar misalnya, atau kepada pemilik pasar, atau kan Tamrin City itu dimiliki oleh mereka nyewa-nyewa lapak kan di sana. Nah, ketika mereka melakukan bargain, mereka tuh bisa bareng-bareng loh, nggak peduli itu. Tidak ada lagi sekat-sekat primordial, tetapi tadi kelompok-kelompok yang biasanya berkuasa itu Batak, Padang, ataupun
Minang ataupun Tasik, mereka bisa bersatu. Ini Tanah Abang itu contoh yang menarik kalau kita bicara tentang ikatan-ikatan primordial atau subsistem yang sebetulnya berdiri masing-masing, tetapi ketika mereka punya masalah yang lebih luas, mereka bisa bareng-bareng secara kompak, bargain ataupun membentuk kekuatan baru secara lebih luas gitu ya. Nanti saya akan minta teman-teman, ini kan kasusnya perdagangan ya. Kasusnya ini dagang kain, dagang sandang gitu ya. Tanah Abang itu kan terkenal dengan pasar sandangnya. Contoh yang lebih luas dalam kehidupan politik ini akan menarik kalau teman-teman nanti bisa mengeksplor lebih jauh di kuisnya. Kira-kira apa saja sih ciri, faktor, dan jenis masyarakat majemuk gitu ya? Yang pertama, dalam masyarakat majemuk ciri-cirinya dia punya struktur budaya yang nggak mungkin satu, nggak mungkin dua juga. Kalau dua ini kan namanya dui ya, bukan plural gitu ya. Bukan singular, tapi juga bukan monokultur, juga bukan dui kultur gitu. Tapi plural, lebih dari dua gitu. Mereka punya nilai-nilai dasar yang merupakan kesepakatan bersama, tapi juga sulit berkembang. Kenapa? Karena biasanya ini kalau teman-teman perhatikan gitu, di antara mereka terjadi endogami, pernikahan dalam kelompok saja. Mereka tidak mengembangkan komunitasnya dengan menikah dengan secara eksogamis gitu ya. Tapi di antara kelompok-kelompok itu bukan kemudian mereka nggak bisa saling berkomunikasi, saling berinteraksi. Ada pemahaman satu sama lain bahwa masing-masing berhak mengatur rumah tangga atau budayanya sendiri. Sering terjadi konflik sosial yang berbau sara, iya, karena kadang-kadang ini dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal yang relatif keseharian gitu ya, misalnya bahasa yang digunakan yang dalam satu tetangga bisa tuh saling gosipin cuman gara-gara dianggap yang satu ngomongnya kasar, yang satu suka ngomongin di belakang. Karena nggak berani ngomong di depan, nggak berani ngomong menyampaikan sesuatu apa adanya, jadi cenderung ngomonginnya di belakang gitu kan. Tapi juga ada kelompok-kelompok yang memang biasa bicara, biasa belak-belakan keras, dan akhirnya konflik itu rawan bergeser, konflik itu rawan muncul, rawan terjadi, gesekan itu jadi rawan dan jadi berkembang karena hal yang dimulai dari sesimpel sesuatu yang namanya bahasa atau gaya bicara. Nah, struktur sosialnya tuh bersifat non-komplementer. Non-komplementer ini mereka tidak saling mengisi gitu ya. Masing-masing punya sistem yang nggak perlu, rasanya kita nggak, masing-masing bisa survive sendiri, nggak harus mereka itu kemudian bertemu untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Tadi kebutuhan pernikahan bisa secara internal atau endogamis berjalan. Kebutuhan bisnis biasanya bisa dikelola masing-masing kelompoknya. Mereka nggak harus saling bertukar atau nggak harus saling mengisi satu sama lain, tetapi mereka bisa survive masing-masing. Prinsipnya mereka saling menghargai eksistensi ataupun komplementari masing-masing kelompok. Proses integrasi itu sangat lambat karena memang masing-masing merasa ada memiliki keunggulan ataupun memang merasa kita nggak mungkin bisa bareng kok, tetapi kelompok ini memang yang dikedepankan kemudian itu dia saling kesepahaman itu. Sering terjadi dominasi ekonomi, politik, dan sosial budaya. Nah, ini dia. Seperti yang tadi saya sampaikan, contoh kecil di Tanah Abang gitu ya. Pertukaran barang atau pertukaran uang biasanya hanya terjadi di antara yang satu etnis saja atau yang satu kelompok masyarakat saja. Karena kalau satu kelompok masyarakat biasanya kalau ada kayak misalnya nih, kamu satu angkatan nih. Satu angkatan ada salah satu yang pinjem duit misalnya. Kalau seumpamanya ngemplang, nanti kan dijamin nih teman angkatannya nggak bakalan minjemin lagi kan, sehingga dia mau nggak mau mempertahankan nama baiknya di antara lingkungannya dengan ya lu proper bayarnya gitu kan. Sama dengan seperti itu di kelompok Tasik ini ada yang berani ngemplang bisnis sesama kelompok Tasik, yang marahin kan satu kelompok. Nah, ini
mereka nggak lagi mereka sehingga mereka satu sama mereka di antara mereka saling tolong, saling menutupi kekurangan, tetapi itu tidak berlaku untuk kelompok ketika mereka bermuamalah dengan kelompok lain. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait ciri-ciri atau mau menambahkan kalau ada yang punya pengalaman, pasti akan menarik. Nggak ya, saya lanjut dulu. Apa sih yang memungkinkan terjadinya masyarakat majemuk atau faktor apa saja yang membuat masyarakat itu jadi majemuk gitu? Keadaan geografis, eh, teman-teman waktu zaman SMA pasti tahu banget nih, kalau pasti contoh yang dipakai itu masyarakat pegunungan dan masyarakat pantai gitu ya. Nah, masyarakat yang tinggal di pegunungan itu pasti gaya bicaranya beda, cara makannya beda, makanan yang dimakan juga pasti beda dengan masyarakat yang tinggal di pantai. Kemudian pengaruh kebudayaan asing. Masyarakat yang secara secara geografis memungkinkan lebih lebih memungkinkan terpengaruh dengan kebudayaan asing nih, jangan cerita hari ini ada internet dulu deh ya. Tapi secara geografis kita kita kesampingkan internet dulu. Kalau sekarang semua mampu mengakses kebudayaan luar. Siapa yang nggak mampu mengakses drakor ataupun apa sih lagu-lagu drakor atau film drama Turki, drama Korea, lagu-lagu Barat, itu rasanya hari ini mampu ya kita semua mengakses eh, apa kebudayaan-kebudayaan asing tersebut, dan tidak dipungkiri pengaruhnya pasti sedikit banyak masuk dan menjadi akulturasi baru. Tetapi kita bayangkan teman-teman, kalau zaman dulu, kalau masyarakat masih lebih sederhana, kira-kira daerah mana atau secara geografis wilayah mana yang memungkinkan pengaruh kebudayaan asing itu masuk? Wilayah pantai, Bu. Karena Wilayah pelabuhan. karena pelabuhan. Kemudian lama-lama jadi destinasi wisata ya, karena ada bandara gitu atau pelabuhan udara. Artinya wilayah-wilayah dengan bandar itu memungkinkan ada encounter atau ada persinggungan dengan kebudayaan di luar kebudayaan lokalnya. Nah, ya, ini memungkinkan masuknya masyarakat baru atau memungkinkan perubahan. Ada yang tetap mempertahankan tradisi, ada juga yang cenderung open atau mudah menerima kebudayaan asing. Yang menarik teman-teman, ini kita punya tradisi batik ya. Batik itu kan tradisinya Jawa ya, Jawa dari mulai Jawa paling bagian barat hingga Jawa paling bagian timur. Kalau di Kalimantan itu tradisinya kan tenun. Kalau di Sumatera tradisinya juga tenun. Di Sulawesi tenun sutra. Di Papua atau Indonesia Timur relatif tradisinya juga tenun. Nah, di di eh, Jawa, sepanjang Pulau Jawa ini tradisinya kan batik. Dari mulai masyarakat Betawi juga punya, meskipun mereka cenderung memesan pada masyarakat Jawa gitu ya. Tetapi ciri dari masing-masing wilayah ini punya beda-beda. Ini tergantung dengan siapa encounter-nya atau dengan siapa mereka bersinggungan dengan kebudayaan asingnya. Kalau Betawi banyak bersinggungan dengan Cina, dengan Belanda, motif batiknya tuh relatif mirip-mirip ke Cina gitu kan. Nah, Jawa karena memang kental tradisi kerajaannya, ini relatif dia lebih terjaga motif aslinya, kecuali kalau perusahaan batik atau uh, rumah produksi batiknya dimiliki oleh orang dari keturunan Tionghoa ataupun keturunan Belanda. Ini menyesuaikan dengan selera pemiliknya, dan ini biasanya disebut dengan batik tiga negeri karena ada pertemuan antara Jawa, Cina, dan Belanda. Warna-warnanya, motif-motifnya gitu ya. Nah, dari sini, dari motif batik saja kita bisa lihat value yang bersinggungan atau value yang terintegrasi. Masyarakat Betawi ini teman-teman semua
Mereka tuh menarik kalau kita lihat bentuk rumahnya ya. Bisa bayangkan nggak kalau orang Betawi itu paling besar dari satu rumah, ada yang orang Betawi asli di sini, ini pasti akan bisa memberi sharing lebih banyak. Di rumahnya, masing-masing rumahnya itu bagian terbesar dari rumahnya itu ruang tamu. Karena begitu dekatnya masyarakat Betawi itu dengan pelabuhan, kantor pusat penjajahan, kemudian atau kolonial, kemudian eh, bandar utama perdagangan itu kan dulu adanya di Bandar Jakarta. Nah, orang Betawi itu tuh sejak awal terjadinya encounter penjajahan, ini mereka sudah terbiasa menerima tamu. Value mereka dalam menerima tamu ini luar biasa. Mereka sejak awal sudah siap menerima dengan membuat bagian terbesar dari rumahnya adalah ruang tamu. Jadi bisa dibayangkan teman-teman betapa orang Betawi ini suka banget sama tamu gitu ya. Sehingga daerah yang paling majemuk relatif se-Indonesia ini memang akhirnya Betawi karena memang Jakarta karena penduduk aslinya memang DNA dari penduduk aslinya ini adalah acceptance atau menerima kemajemukan. Yang berikutnya adalah kondisi iklim yang berbeda. Ini yang memungkinkan terjadi masyarakat yang majemuk. Artinya dengan kondisi iklim yang berbeda, pola berpakaiannya akan berbeda, pola makannya akan berbeda. Makan buah banyak di musim panas sehingga masyarakat yang musim panasnya panjang pasti beraneka ragam. Kita negeri tropis kan kaya buah-buahan luar biasa, macam buah-buahan di negeri tropis ini luar biasa. Sementara berbeda dengan masyarakat yang memang masa tumbuh buahnya itu pendek, pasti buahnya juga nggak akan seberagam masyarakat yang tinggal di daerah tropis. Nah, ini menentukan pola makan, menentukan bentuk ataupun warna kulit. Ini menentukan juga gaya gaya hidup, menentukan juga gaya gaya busana, pilihan warna dan lain sebagainya. Jadi efek dari perbedaan iklim atau tempat tinggal ini menentukan banyak sekali yang kita kenal sebagai perbedaan gaya hidup. Menurut Van de Berg, karakteristik masyarakat majemuk ini pasti akan terjadi segmentasi ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki subkebudayaan yang berbeda satu sama lain. Ini bisa kita sepakati bersama ya, ini mudah. Memiliki struktur sosial yang terbagi dalam lembaga yang bersifat non-komplementer. Nah, ini satu sama lain mereka akan punya lembaga yang kita kenal, misalnya lembaga adatnya juga beda-beda. Nah, lembaga adat ini nggak bisa kita cari bagaimana mereka menentukan ketua, bagaimana mereka menentukan wakil, bagaimana mereka menentukan rumah adat. Nah, lembaga-lembaga adat ini satu sama lain nggak akan bisa diisi oleh kelompok yang berbeda dari luar mereka. Eh, karena karena memang sesuatu yang sifatnya ideologis, sesuatu yang sifatnya mendasar ini dimiliki secara em, secara kelompok, ini nggak mungkin dan tidak perlu juga harus disatukan satu sama lain. Eh, Relatif sering mengalami konflik juga, tapi konflik ini nggak terus menjadi sesuatu yang berkepanjangan karena mereka punya basis kebutuhan untuk hidup bersama. Secara relatif, integrasi sosial tumbuh harus dipaksa gitu ya. Nah, makanya mereka tuh hanya disatukan oleh entitas politik. Entitas politik ini yang namanya apa tadi di awal udah kita bahas. Perbedaan-perbedaan ini harus dipaksa untuk bersatu oleh satu entitas politik, namanya negara. Nah, kemungkinan besar akan ada dominasi politik oleh satu kelompok atas kelompok lain. Ini tentu saja ya, ini secara alami dan saya kira teman-teman biasa melihat satu kelompok berkuasa atas kelompok lain. Ini bukan kemudian kita membenarkan, tetapi ini sudah menjadi default settingnya gitu ya. Dalam masyarakat majemuk ada satu kelompok yang kemudian berusaha menguasai sumber, kemudian sumber itu hanya dibagi oleh kelompoknya sendiri. Ini konsekuensi dari masyarakat majemuk. Pasti setiap setiap kelompok kecil yang berusaha mengakses sumber-sumber kekuasaan atau sumber-sumber energi atau sumber-sumber akses kepada pendidikan ini biasanya akan membagi resource itu hanya kepada kelompoknya sendiri dulu. Nah, masyarakat majemuk ini punya beberapa pola hubungan gitu ya.
satu, hubungannya ini bisa aja seimbang mayoritas dominan ataupun minoritas yang dominan. Kalau seimbang ini, masing-masing etnis ada representasinya dalam satu kekuatan, dalam eh, dalam satu entitas yang lebih luas gitu ya. Tapi ini sebetulnya jarang sekali. Kemudian masyarakat majemuk dengan mayoritas yang dominan. Ada satu kelompok yang memang sudah menguasai aksesnya, menguasai hampir semua resource. Kemudian yang minoritas ya dia dilindungi saja, dia kemudian diberi ruang dan diayomi gitu sifatnya yang minoritas. Tapi ada masyarakat majemuk yang minoritas yang menjadi dominan. Nah, kalau udah begini, uh, nah ini yang sebenarnya terjadi dengan kita ya teman-teman ya di negara kita. Ada yang bisa kasih contoh nggak nih? Kita nih masyarakat majemuk tapi yang dominan minoritas. Eh, Mungkin ini saya kasih contoh ya di daerah Surabaya, Bu. Mm-mm. Di Surabaya itu kan terkenal walaupun itu daerah Jawa Timur, Bu ya, tapi kan di situ juga ada beberapa daerah yang dominan orang Cina yang menempati, Bu. Ininya akses kepada resource-nya, sumber-sumber ekonomi, sumber kekuasaan. Mereka rata-rata pengusaha, Bu. Oke. Apakah mereka kemudian menguasai seluruh wilayah Jawa Timur? Kalau menguasai tidak, Bu. Oke, mereka menguasai mendominasi sumber-sumber ke ekonomi, misalnya yang punya mall, yang punya perkebunan, yang punya ya kan kalau di Jawa Timur itu perusahaan rokoknya kan yang kuat ya. Betul, Bu. Perusahaan rokok itu kan kemudian jadi konglomerasi gitu loh ya. Jadi konglomerasi nggak cuma rokok tapi dia merambah ke properti, merambah ke sandang, bisnis tekstil dan sarung gitu kan. Iya seperti itu. Artinya ada kelompok minoritas yang di awalnya mungkin sedikit sedikit demi sedikit mengakses kepada sumber-sumber ekonomi dan politik, kemudian mereka berhasil menguasai sehingga orang-orang yang mau mau kebagian atau pengen dapat kebagian resource-nya memang harus berkompromi dengan minoritas. Tapi ini secara luas di Indonesia memang seperti itu gitu ya. Ini kalau saya melihatnya ini pelajaran berharga bahwa eh, nah itu apa sih yang bikin mereka bisa dominan? Karena memang sifat-sifat tekunnya yang luar biasa. Mereka sabar menunggu sampai kepada satu titik. Mereka rela hidup hemat di depan, di awal, di generasi pertama sampai akhirnya generasi kedua, ketiga yang menikmati gitu ya. Saya kira ini pelajaran berharga yang siapapun yang ingin mengakses sumber-sumber ekonomi nggak bisa kita boros ya. Saya kira koruptor itu tuh nggak akan lebih dari 2 generasi ya karena seperti ini. Koruptor itu kan sifatnya sangat foya-foya dan royal ya. Sementara kelompok etnis Tionghoa itu mereka gemi, mereka itu bisa 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 menahan diri dari belanja yang tidak perlu untuk keperluan anak cucunya. Ini yang saya salut gitu ya. Sehingga mereka lebih sustain, mereka lebih dan artinya ketika mereka menguasai resource, sumber-sumber ekonomi ataupun bisa mengakses sumber-sumber politik, mereka menjaga sumber-sumber itu tetap bisa mereka mereka pertahankan sampai anak keturunan mereka. Saya kira ini pelajaran yang luar biasa gitu ya, yang bisa kita ambil dari kiprah bisnis mereka di Indonesia. Nah, isu pada masyarakat majemuk gitu. Masyarakat majemuk itu potensi konfliknya ini bisa dari 4 hal, dari etnosentris, dari prasangka, dari diskriminasi dan scapegoating. Etnosentris atau stereotip ini eh, di mana bedanya dengan prejudis atau prasangka nanti kita bahas berikutnya. Stereotip itu kategorisasi gitu ya, kita mengkelompokkan orang. Misalnya, oh orang Jawa kalau ngomong emang halus, tapi suka ngomongin orang di belakang. Oh orang Batak itu kalau ngomong keras, sifatnya juga keras. Tapi kalau udah kita sudah menguasai hatinya, kita dikasih segalanya. Misalnya kayak gitu. Ini ada yang orang Batak nggak ngerasa nggak kayak gitu? Orang Medan kalau ngomong keras, tapi begitu udah jatuh cinta habis dia.
Jadi orang paling sweet sedunia gitu kalau orang Medan, ya nggak? Medan Melayu tuh. Kalau Dava, kamu Medan bukan? Bukan Bu, Minang. Enggak ya. Tapi saya kira saya punya pengalaman ini apa yang sama. Jadi ketika saya ngelihat mahasiswa nih orang artinya dari Sumatera Utara gitu ya, baik Bataknya maupun Melayunya, ya dia kalau ngomong ke saya suaranya lebih kencang dari mahasiswa pada umumnya. Tetapi ini hati-hati nih kalau jatuh cinta bisa bucin abis nih kan gitu ya. Jadi orang paling sweet sedunia gitu. Oke, tapi itu salah satu bentuk stereotip. Ada satu uh, ada satu kategorisasi karakteristik pelaku yang kita lekatkan pada jenis kelamin, ras, ataupun kebangsaan, ataupun keterampilan komunikasi verbal maupun nonverbal. Oh, hati-hati nih, dia mah kalau ngomong halus tapi sneaky. Tapi dia bisa nyelip-nyelip kemana-mana, oh, lebih lebih licin dari belut gitu. Ada kan yang seperti itu. Hati-hati nih sama sama geng ini, sama kelompok apa nih misalnya. Ini nggak berlaku di ras saja kan, di organisasi kemahasiswaan juga kan ada beberapa kelompok mahasiswa yang dikenal, wah kalau udah bareng mereka sih kompak banget lah, mereka nih nggak bisa lah digoyang. Pasti nanti esprit de corps-nya main, kalau ada yang diganggu, habis-habis lah kita semua oleh kelompoknya dia ada. Tapi ini jangan sampai menjadi stereotip kelompok mahasiswa. Kalian harus bisa ikut kelompok mahasiswa, organisasi mahasiswa, meskipun kita nggak punya Badan Eksekutif Mahasiswa BEM gitu ya, BEM ataupun Senat ini sudah dihapus di UNAS, tetapi kalian punya alternatif untuk ikut organisasi. Selain dari himpunan mahasiswa ya, ikutlah himpunan-himpunan lain, ikutlah kelompok-kelompok lain supaya kalian punya punya teman di luar kelompok himpunan mahasiswa gitu ya, supaya nanti kalian bisa, ya ini dia kalau saran saya, uh, terlalu lama mahasiswa UNAS ini apa di eh, di di dibuat berjarak dari masalah real karena itu, karena nggak punya organisasi mahasiswa. Nah, karena memang belum ada solusinya mengembalikan organisasi mahasiswa yang resmi dalam kampus, maka kalian punya pilihan untuk join kelompok-kelompok lain. Ada, kalau nggak salah ada HMI, ada eh, apa GMNI, ada apa lagi sih? Ada yang bisa kasih info nggak kelompok mahasiswa apa aja? Karena itu nanti akan menarik untuk jadi bahan skripsi ataupun ketika kalian berdiskusi dengan kelompok artinya kan nggak harus sesama prodi gitu ya ngumpulnya, mainnya, kok diskusinya, program-program diskusinya. Kalau kalian terlibat di organisasi yang lebih yang sifatnya tuh prodi, inter kampus itu tuh, atau apalagi kalau kalian hook dengan organisasi yang sifatnya nasional gitu ya, kalian bisa punya berbagai bisa belanja masalah baru, bisa punya horizon yang lebih luas. Sayang kalau nggak dimanfaatin masa-masa ini. Baik, nanti ketika kalian masuk ke dalam organisasi, kalau di Hima pun pasti ada ya. Ini anak Himakom nih pasti, wah anak Himapo nih kalau udah pemilihan yang paling banyak apa? Kan kalau habis pemilihan terus ada masa kalian boleh menggugat ya. Apa sih namanya itu? Masa sanggah atau masa apa ya? Zimar masih ingat nggak? Waduh, Bu. Saya lupa Bu kalau dalam lingkungan hima Bu. Tapi ingat nggak sih kita kemudian ada persidangan, ada yang satu menggugat kelompok lain. Ingat nggak? Saya waktu itu tidak ikut Bu, dikarenakan saya waktu itu sedang ada penelitian di Karawang. Oh, oke. Eh, Anak Himasos sih nggak setahu saya nggak pernah ada sengketa. Tapi kalau eh, stereotipnya anak Himapol itu setiap pemilihan ketua Hima pasti ada sidang sengketa. Nah, itu kan stereotip ya bahwa kita belum terjadi pemilihan ketua Hima pun kita sudah kita sudah mengkarakteristik, liatin aja ntar bakal ada sidang sengketa. Soalnya anak Pol sih itu stereotip, padahal belum tentu itu terjadi. Dan bisa saja itu tentu saja mereka punya alasan yang memadai gitu ya untuk melakukan sidang sengketa. Tapi dari teman-teman yang kemudian ngomong biasalah anak Pol, kata biasalah anak Pol itu sebuah bentuk stereotip. Ya, itu saya kira itu contoh real yang bisa kalian perhatikan di lingkungan kampus kita aja. Oke. Atau enggak, gini deh di lingkungan pendidikan ada lagi.
STM tuh masih suka berantem nggak sih sekarang? Masih, Masih, Bu. Bu. Masih, oke. Kalian kalau ketemu anak STM di jalan, apa rasanya? Biasa aja sih, Bu. Nggak ada rasa takut nih pasti bawa, ini pasti cari masalah nih. Ini pasti habis berantem nih, gitu. Diserang balik, Bu. Diserang balik. Jadi kamu ada rasa, ini anak STM nih, gue harus jaga jarak nih. Kalau nggak, masalah nih. Ada nggak rasa kayak gitu? Saya mah nggak ada, Bu. Yang penting kan selama kita nggak nyari masalah di luar mah aman-aman aja. Oke. Kalau saya nih, kalau ngelihat pengamen gitu ya, saya lagi di lampu merah gitu. Misalnya saya lagi nunggu lampu merah. Terus begitu dari jauh saya lihat pengamen pakai eh, jaketnya tuh gelap, terus sedikit-sedikit kelihatan tatonya itu saya langsung cepet-cepet ini nyingkirin semua gadget gitu ya, atau enggak tas juga saya taruh bawah. Itu saya sedang berstereotip loh. Itu saya sedang berstereotip. Itu saya sedang melekatkan karakter kriminal kepada orang yang sedang saya lihat. Itu salah kan? Tetapi itu natural. Stereotip itu natural biasanya. Ketika itu secara alamiah kita langsung keluar sesuatu, kita melabel seseorang ketika kita melihat pada pandangan pertama. Gitu. Bisa dibayangkan ya stereotip itu seperti apa. Nah, bedanya dengan prejudis atau prasangka. Prejudis adalah satu sikap ketidaksesuaian yang diberikan kita kepada individu atau kelompok lain yang sangat kuat. Sikap ketidaksesuaian ini ada dasarnya bahwa kita pernah dasarnya itu stereotip. Karena stereotip kita jadi punya prasangka. Prasangka ini jangan-jangan, kalau sekedar meletakkan stereotip, kita itu nggak pakai kalimat jangan-jangan. Ini habis ini dia mau maling nih, ini habis ini dia mau ngetok jendela saya, terus nanti kemudian dia berusaha ngambil ini itu. Itu sudah masuk kepada prasangka. Stereotip kalau ditahan, itu tuh bisa menyelamatkan banyak hal. Stereotip kalau dijaga sampai pada level stereotip saja, itu bisa bisa meminimalisir konflik. Karena prejudis atau prasangka, apalagi ketika kita menyebutkan, orang bisa tersinggung kan. Nah, jadi semua konflik itu bukan awalnya dari stereotip, awalnya dari prejudis. The next level of stereotip itu namanya prejudis. Sebelum ada prejudis, pasti ada stereotip dulu. Nah, prejudis itu dasarnya stereotip pasti. Kita nggak bisa lagi menilai seseorang secara objektif ketika kita sudah punya prejudis. Tapi kalau masih stereotip, masih banyak hal yang bisa kita eksplor untuk uh, kita nggak mungkin lah kita memulai misalnya teman-teman mau kerja kelompok atau mau bisnis. Kalau sudah punya stereotip, biasanya kita akan mengatur, oh ngadepin orang ini atau kelompok ini sebaiknya demikian, perjanjiannya dibuat demikian. Tetapi kalau sudah prasangka, saya yakin itu lanjutnya hanya ada masalah. Karena kalau sudah yakin bahwa orang ini akan melakukan keburukan kepada kita, selanjutnya reaksi kita juga nggak akan pernah baik. Makanya semua konflik itu awalnya adalah prasangka. Oke, kemudian diskriminasi. Diskriminasi ini tindakan, sikap, atau perilaku yang dilakukan satu kelompok atau golongan untuk menyudutkan, untuk meminimalisir geraknya kelompok lain, untuk membuat kelompok lain tidak bisa bergerak leluasa dalam hidup normal. Diskriminasi ini dilakukan oleh mayoritas terhadap minoritas mungkin, tetapi dilakukan oleh minoritas terhadap mayoritas juga mungkin loh. Bisa kasih contoh nggak? Yang dilakukan oleh mayoritas terhadap minoritas itu di Malaysia misalnya. Mayoritas mereka dari kelompok mana sih? Cina, Bu. Mayoritas Melayu masih. Ayo, Bu. Melayu. Nah, Melayu ini mereka masih tidak membiarkan kelompok lain berkuasa dalam politik misalnya. Yang jadi Perdana Menteri kira-kira boleh nggak orang non-Melayu? Belum pernah boleh, tetapi dalam kementerian boleh. Tetapi yang punya akses langsung kepada raja nggak pernah tuh di luar orang Melayu. Meskipun ini menarik nih, jumlah orang Melayu
di Malaysia secara umum gitu ya, baik Borneo maupun di peninsula atau di Semenanjung itu nggak sampai 60%. Cuma 50% lebih ya, hampir lah 60%-nya. Tapi sekarang sudah nggak sampai 60%-nya. Jadi orang Malaysia itu sekarang pernikahannya sudah nggak lagi di usia 20-an, tapi mayoritas di usia 30-an, sehingga masa produktif mereka lebih pendek. Karena masa produktif lebih pendek, jumlah penduduk mereka juga akhirnya nggak lagi mayoritas gitu ya dalam kurun waktu 30 tahun terakhir ini. Tapi peraturan yang mereka buat itu demikian, yang boleh berkuasa hanya orang Melayu. Berbeda dengan ini halnya terjadi di Sulawesi Utara. Jumlah penduduk Muslim itu 40%-an. Jumlah penduduk Kristen itu 60%, 50-an persen. Ini juga terjadi mayoritas berkuasa. Nggak boleh itu ada uh, pimpinan daerah yang Muslim. Nggak bisa, nggak akan dipilih. Tetapi menariknya, kalau kamu tidak toleransi kepada Islam, orang Islam juga nggak mau milih. Jadi setiap pemilihan gubernurnya ini harus mengkampanyekan prioritasnya kepada pembangunan rumah ibadah atau pesantren yang ini mengakomodir kepentingan umat Islam di Minahasa atau di tanah Minahasa. Ini menarik gitu ya, mayoritas dominan ini kalau dia tidak menjaga minoritasnya dia nggak akan dipilih. Tetapi minoritas juga nggak akan bisa berkuasa meskipun selisihnya sedikit. Oke. Apakah kemudian ada diskriminasi di antara dua tempat itu? Enggak juga. Enggak juga. Ini mayoritas dan minoritas. Nah, diskriminasi ini enggak selalu mampu dilakukan oleh mayoritas, tetapi oleh minoritas juga memungkinkan. Siapa-siapa yang bisa melobi penguasa, dia bisa membuat kebijakan yang menguntungkan ataupun merugikan kelompok yang lebih besar. Misalnya Singapura. Singapura itu dulunya sampai hari ini didominasi oleh Melayu sebetulnya secara etnis. Tetapi tapi perekonomian ini sangat terbuka untuk kelompok minoritas Cina. Iya apa enggak? Iya, Bu. Iya. Betul, Bu. Ya, artinya secara ekstrim kita bisa melihat di dua negara yang berbatasannya hanya oleh sungai, tetapi ini secara terbuka kita bisa melihat bagaimana kelompok mayoritas mendominasi dan bagaimana kelompok minoritas bisa mendominasi. Ada yang mau ditanyakan lagi sampai sini atau ada yang mau kasih alternatif contoh lain? Mungkin kalau contoh lain dari diskriminasi itu mungkin yang ini, Bu. Kejadian tahun 2001 kalau nggak salah yang Dayak dan suku Madura, Siapa yang konflik mayoritas? suku Dayak. Itu konfliknya berawal dari apa ya? Dari yang saya baca di artikel-artikel itu terkait dengan cuman awalnya sih sepele, Bu, cuman apa konflik antara dua orang dari suku yang berbeda, tapi mungkin karena sakit hati jadinya merembet, Bu. Mm-mm. Apakah kelompok Dayak ini apakah ada kecenderungan kelompok Madura ini menguasai sektor ekonomi? Iya, Bu. Ada, artinya eh, ada kemungkinan mayoritas ini mendominasi dan kemudian minoritas mendominasi dan kelompok mayoritas merasa ada diskriminasi. Diskriminasi itu sumber ketersinggungan yang luar biasa loh. Bayangkan tanah kita dirampak, artinya yang bisa memanfaatkan aset kita justru orang luar gitu kan. Itu kan sangat menyakitkan ya buat masyarakat Dayak. Pasti awalnya konflik satu dua orang. Kerusuhan Ambon juga awalnya konflik dua orang saja. Oke, nanti kerusuhan Ambon kita akan bahas di bagian lain. Oke, di dalam kasus yang disampaikan oleh Zimar, itu kan ada perbedaan ciri fisik ya, tradisi dan status sosial. Dan ini sangat mencolok gitu ya. Orang bisa mengenali mana yang Dayak, mana yang Madura, ya nggak? Iya, Bu. Ini menarik loh. Waktu kerusuhan itu kan tahu mandar nggak kamu senjatanya orang Dayak?
Tahu Bu. Nah, Mandor. Mandar kan bisa jalan sendiri tuh. Iya. Mandarnya itu bisa mengenali ciri fisiknya orang Madura loh. Artinya memang ada program untuk mencari, artinya kan itu biasanya ditetesin darah dulu, kayak gitu ya. Ada proses-proses metafisis gitu. Tetapi perbedaan mencolok antar golongan ini eh, sebenarnya bukan karena eh, perbedaan mencolok ciri fisik, tradisi atau status sosialnya yang jadi muara konflik, tetapi ada diskriminasi ataupun accessibility ke sumber-sumber daya ini yang membuat terjadi diskriminasi. Bahwa kemudian ciri fisik, tradisi, dan status sosial ini untuk mengenali kamu dari kelompok mana, siapa yang harus kita singkirkan, siapa yang harus kita, kalau dalam kasusnya Dayak Madura, siapa yang harus dibunuh gitu ya. Nah, nggak mungkin kan si Mandar ini akan menyerang sesama Dayak gitu ya. Oke, kemudian oke, isu selanjutnya atau potensi konfliknya tuh dari pengkambing hitaman. Nah, ada satu kelompok yang menunjuk kelompok kecil setiap kali ada masalah atau kesialan terjadi. Ini nih menarik sebetulnya. Scapegoat ini atau kambing hitam ini berasal istilahnya itu diambil dari satu kitab suci gitu. Ada satu kambing dikirim ke padang gurun membawa dosa masyarakat. Jadi emang kambingnya warnanya hitam, dia dalam satu ritual dia menyerap dosa dan membawa pergi dosa-dosa dari orang yang melakukan dosa-dosa tersebut. Jadi seolah-olah dosanya dipindahin dan disuruh pergi dan orangnya suci kembali gitu. Ini ada satu ritual penyucian yang melibatkan kambing yang harus warnanya hitam. Artinya dosanya dipindahin ke si kambing semua gitu loh. Nah, istilah kambing hitam itu sejak saat itu ketika ada satu kesalahan atau banyak kesalahan yang dilimpahkan kepada kelompok atau orang tertentu, itu namanya kambing hitam. Dia dianggap sumber masalah, dia dianggap kalau dia nggak ada, sebenarnya kita baik-baik aja gitu misalnya. Ya, kambing hitam tuh seperti itu. Nah, ada yang mau kasih contoh nggak kira-kira di Indonesia gitu atau boleh di luar negeri siapa yang jadi kambing hitam nih? Kasus Rohingya itu mengkambing hitamkan bangsa Rohingya yang kalau dianggap kalau mereka nggak ada, kelompok mayoritas itu lebih lebih sejahtera. Kelompok mayoritas itu lebih secure kalau nggak ada kelompok kecil. Di kita ada nggak kayak gitu? Oke, bisa bayangkan nggak eh, di seluruh dunia ini sedang menyalahkan Indonesia dengan kasus penebangan kayu. Eh, iklim global ini terjadi pemanasan global ini gara-gara Indonesia gila-gilaan menebang hutan untuk keperluan sawit, produksi furniture, pertambangan. Kita negara yang disalahkan atas kasus besar pemanasan global. Padahal pemanasan global itu masalahnya dari mana aja? Emang kita doang yang punya pabrik? Enggak sih Bu, banyak yang punya pabrik di luar negeri juga. Mm-mm. Pertambangan ilegal di Indonesia doang? Sebenarnya ada juga di luar negeri Bu. Iya, tapi kemudian kita yang disalahkan. Nah, ini contoh pengkambing hitaman gitu ya. Untuk masalah pemanasan global atau climate change atau perubahan iklim kita, maka proyek penyelamatan atas climate change itu di Indonesia jadi banyak banget kan pada saat itu. Itu salah satu contoh dari scapegoating gitu ya. Nah, kalau dalam kasus multikulturalisme atau pluralisme, kambing hitamnya apa kira-kira? Oh ini Bu, ini yang saya suka ngeliat di internet Bu. Heeh.
Kayak apa ya? Kayak contoh yang waktu kasus terjadi yang baru saja terjadi yang di Palembang yang di mana Willy Salim masak rendang 200 kilogram Oh, di Palembang yang terus diraup habis mm-mm. sebelum dikontenin. Tahu-tahu hilang ya dia ke kamar Ya, mandi. dari situ banyak yang stereotip kalau Palembang kerak, Palembang rakus gitu lah Bu. Itu stereotip kali ya. Sama ada pengambing hitaman juga Bu. Di situnya kan juga kayak karena kan Palembang semua orang Palembang itu ya kayak gitu Bu. Kayak ntar kalau ada apa-apa ntar Palembang di kambing hitamkan gitu Bu pasti ke depannya Bu. Jadi kalau ada misalnya kalau eh, ada kasus kemalingan, maka yang ditunjuk orang Palembang dulu gitu ya. Iya Bu. Artinya, iya dia dikambing hitamkan karena stereotip gitu kan. Dasarnya stereotip karena ada kasus. Menarik juga. Ada lagi yang mau sharing? Ibu, saya izin Ya, bertanya deh tentang boleh. space ghosting ini. Heeh, Jadi itu saya sempat tinggal di Semarang 2 tahun dan heeh. di sana tingkat kriminalitasnya tinggi. Salah Oke. satu yang nyebabin tingkat kriminalitas tinggi itu karena kesenjangan ekonomi antara wilayah pusat dengan wilayah penyangga kayak Pati, Demak, atau Kudus. Pusatnya Nah, itu maksudnya kota Semarangnya ya. iya pusatnya di kota Semarang ya. Nah, kemarin baru aja kejadian ada maling ketangkep dan pas digeledah itu berasal dari Pati dan di komentar Instagram dan lain-lain itu kebanyakan menyalahkan suku Samin. Sedangkan Suku apa? eh, suku Samin, Bu. Jadi suku Samin itu kayak suku minoritas yang memiliki aliran berbeda kayak suku-suku Jawa lainnya. Oh, tapi dia dari Jadi Jawa asli ya. asli sebetulnya, Bu, tapi Oke. dia jadi minoritas karena stereotip dari Belanda kan. Oke, Jadi menarik, menarik. Belanda pas waktu itu menganggap suku Samin ini sebagai ancaman karena tingkat solidaritasnya tinggi, pertama. Iya, Kedua, mereka tuh nggak bisa diadu domba, Bu, sama suku-suku lain. Jadi mereka dikucilkan langsung dari zaman penjajahan sampai zaman sekarang. Tinggalnya pun di daerah-daerah terpencil kayak di Blora. Dari Semarang itu mungkin sekitar 4 sampai 6 jam. iya, iya. Nah, pertanyaan saya, eh, kan kalau saya amati bangsa Indonesia kan sebenarnya diciptakan sebagai negara kesatuan itu untuk merangkul semua elemen ya, Bu. Nah, tapi di dalam prakteknya itu masih terdapat kayak beberapa pergesekan-pergesekan gitu. Itu tuh emang salah di pendidikan kita, mentalitas, atau emang pola hidupnya seperti itu, Bu, dari tradisi. Ya. Kamu tuh maksudnya dengan pendidikan yang sudah modern sekarang, tapi scapegoating ataupun scapegoating terhadap suku Samin ini masih ada. Apakah pola pendidikan kita tuh nggak pernah benar sehingga dari zaman Belanda kita nggak pernah bisa berubah gitu ya? Iya, Bu, betul. Oke. Nomor satu, potensi konflik karena scapegoating, stereotyping, prejudis ataupun apa satu lagi tadi? eh Diskriminasi itu bukan masalahnya orang Indonesia saja. Itu terjadi di Belanda juga sampai hari ini. Yang di scapegoating itu kalau di Belanda itu kan orang Islam. Atau kalau di negeri Barat itu kelompok-kelompok lain eh, di antara ini deh, di antara di kalau pemilihan presiden Amerika konservatif dengan kan Republikan itu konservatif. Kalau Demokrat itu liberalis gitu ya. Kelompok liberal dengan konservatif, ini mereka saling scapegoating, mereka saling stereotype, bahkan tidak saling menikah. Kalau ada calon mantu datang, kamu Republikan atau Demokrat, itu ditanya. Kalau saya tuh sempat nonton film ini ya, nonton film Made in Manhattan yang main Jennifer Lopez. Nah, ada anaknya Jennifer Lopez itu satu lift dengan salah satu calon senator. Terus
dia nanya lah gitu, nanya sesuatu, terus si asistennya nanya, bapak kamu siapa? Republikan atau Demokrat? Jadi pertanyaan Republikan atau Demokrat itu tuh menjadi pertanyaan yang uh, normal di Amerika. Kamu kelompok siapa? Itu uh, jangan kita berpikir bahwa apakah negeri kita ini terbelakang sekali ya sampai kita tuh masih masih mikirin hal-hal yang sifatnya primordial, masih mikirin tentang stereotype. Stereotyping itu berlaku di seluruh belahan dunia. Nggak kemudian menentukan nggak kemudian menentukan civilization atau tingkat kemadanian satu negara atau satu kelompok masyarakat. It happens. Kita aja yang bilang bahwa masyarakat yang madani itu berarti masyarakat yang rasional, nggak memikir stereotip kan gitu ya teorinya masyarakat madani ya. Tapi sebetulnya masyarakat madani itu bisa organisir, bisa menerima aturan bernegara, dan dia mengesampingkan aturan kelompoknya ketika ada aturan bernegara, itu masyarakat madani. Tetapi ketika dia bersama dengan kelompoknya, karakter-karakter primordial itu atau primordial itu asal katanya prime, sesuatu yang inti, sesuatu yang utama ya, yang menjadi dasar, yang menentukan kita ini orang mana, kita ini anaknya siapa, itu kan prime, hal-hal yang sifatnya prime itu ya. Nah, itu tuh rasanya sampai hari ini bisa kita lihat bahwa itu masih belum ada harapan akan hilang. Nggak kelihatan tuh. Sampai di negara yang katanya paling rasional, paling organized, yang semua definisi ilmu pengetahuan itu harus ada endorsement dari Amerika, itu masih menggunakan, masih berlangsung stereotyping ataupun prejudis masih ada. Makanya kan antara Demokrat dengan Republikan kalau sudah kampanye luar biasa tuh serang-serangannya di media. Nggak, konflik antar kelompok itu bukan milik kita doang. Stereotyping itu bukan milik kita doang. Malah kalau dalam hal seperti itu gitu ya, seperti yang kamu tanyakan, kita tuh sudah ahead. Kita punya satu tools yang namanya bahasa. Kalau orang Amerika bahasanya dari dulu sama. Kalau mereka bisa seolah-olah mereka bersatu gitu ya, padahal nggak gitu juga. Ketika ada pemilihan ya tetap aja apa yang perempuan nggak akan menang. Sampai hari ini belum ada kan, perempuan pun nggak milih perempuan di Amerika. Kita sudah pernah punya presiden perempuan gitu ya. Amerika sampai sekarang nggak bisa. Nah, kita punya satu tools yang namanya bahasa. Bahasa kita tuh kan punya sejarah ya. Dan jadi ancaman juga buat bangsa Belanda. Belanda itu takut sama kesatuan bahasa dan sama masyarakat yang nggak bisa diadu domba. Itu yang ditakutin sama Belanda. Nah, orang yang nggak bisa diadu domba, itu nggak akan punya kambing hitam. Kalau bahasanya sudah satu, berarti nggak ada yang dikambing hitamkan. Kambing hitam itu kan harus berbeda dari satu kelompok. Nah, kita pemersatunya bahasa. Dan ini punya sejarah yang cukup panjang. Dulu itu kalau sekarang namanya Balai Pustaka, kalau nggak salah dulu namanya Dewan Bahasa gitu ya, waktu 1920-an, waktu awalnya novel-novel itu kan kita tuh dulu nggak mengenal istilah Indonesia ya sampai Sumpah Pemuda gitu loh. Nah, Sumpah Pemuda itu kenapa menyepakati bahasa Indonesia? Itu kan ada satu sejarah bahasa yang menarik. Semua dikontrol oleh Belanda, mereka hanya boleh punya satu bahasa yang bisa dimanipulasi oleh orang Belanda, yaitu Melayu modern yang kemudian dikasih nama Indonesia. Indo-Asia gitu kan, Indonesia. Nah, eh, kalau men- jadi kalau pertanyaannya sistem seperti apa yang harusnya di-establish sampai membuat kita hidup tanpa stereotyping atau pengkambing hitaman. Nanti dulu, nanti dulu. Kita itu masih jauh lebih baik di urusan stereotyping dan pengkambing hitaman dibanding dengan bangsa-bangsa lain loh. Serius ini, gitu. Ya, gimana gimana Dava? Baik Bu, udah tercerahkan sih Bu. Oke, saya concern juga tuh ya dengan dengan kelompok Samin itu. Mereka tuh seperti kebatinan kali ya. Iya Bu, lebih ke cara hidup Bu. Soalnya ngajarinnya tentang kesabaran, solidaritas dan lain-lain. Iya, iya.
Iya, iya. Di mana mereka tersebar atau hidup di satu kelompok? Setahu saya sih tersebar, tapi kelompoknya kecil-kecil cuma kayak di perkampungan gitu, Bu. Oh, nanti ada ini nggak? Ada jadwal rutin pertemuan gitu? Kalau itu saya kurang tahu, Bu. Skripsi kamu ke situ aja. Enggak, Bu. Saya skripsi tertarik ke sepak bola sih, Bu. Oke. Ini flash news. Sepak bola tuh ada kemungkinan di moratorium. Tema sepak bola ada kemungkinan dihentikan sementara waktu. Nah, ini Baik, kemarin tuh rapat dosen sosiologi tuh ada beberapa tema yang memang ada rencana untuk dihentikan beberapa saat ke depan. Karena untuk memperkaya khazanah masalah penelitian juga. Tapi kalau kamu punya argumen yang kuat gitu ya untuk pastiin penelitian kamu nggak pernah dilakukan sebelumnya. Sepak bolanya mau nggak mau kamu lakukan, tapi angle-nya apa itu nggak pernah dilakukan. Pelajari skripsi sepak bola aja dari sekarang. Udah terlalu banyak tuh skripsi sepak bola. baik, Bu. Terima kasih atas sarannya. Oke. eh Kayaknya mau saya cut di sini aja ya. Pasti udah lelah semua. Oke, ini kuisnya mungkin bisa difoto dulu atau mau nanti ingetin saya karena ini masih mau saya adjust beberapa hal, tapi ini udah fix sih insya Allah kalau di bagian kuisnya. Pertama, tolong ungkapkan tentang ciri masyarakat majemuk. Saya ada 3 ahli di sini yang saya bawakan dalam sepanjang perkuliahan hari ini. Kamu boleh mencari alternatif lain dan bandingkan dengan apa yang ada di sini, apa yang nggak ada. Apa yang nggak ada di 3 tokoh ini kalian bisa tambahkan. Nomor 2, kompetisi ini kan adalah hal yang pasti gitu ya di masyarakat majemuk. Jelaskan 3 model kompetisi pada masyarakat majemuk dan berikan contohnya. Nah, kemudian eksternal kontrol ada faktor yang kuat yang menentukan dalam pada pencegahan atau penyelesaian konflik dalam masyarakat majemuk. Ini tentu saja kalau seperti contohnya konflik di Aceh ataupun konflik kerusuhan Ambon, ini kehadiran negara yang menentukan. Nah, kalau kerusuhan lain atau konflik lain, contohnya apa? Siapa yang hadir? Nah, ini tolong ditulis tangan, dikumpulkan di pekan ketiga tanggal 7. Jawabannya tolong tidak lebih dari 3 lembar A4. Dalam setiap poin jawaban dikasih kata kunci. Kamu sedang ingin saya stres di kata kunci yang mana? Penekanan kamu itu apa yang menurut kamu paling penting? Kata apa yang paling penting dalam jawaban kamu? Gitu. Ya, itu dulu. Saya sudahi sampai di sini. Oh, sebentar. Saya masih mau, ini saya stop sharing dulu. Mau saya, siapa yang chatting? Oh, oke. Sudah, Rafa, silahkan. Partisipannya siapa saja? Bentar ya, jangan ada yang keluar dulu. Mau saya foto partisipannya buat absen. Ada 35 orang. Mungkin yang hadir yang lagi ini kali ya. Lagi PKL kali ya. Kalau yang lagi PKL, surat izinnya kalau nggak salah 1 bulan ya. Baik. Udah saya absen semua. Kita ketemu lagi di tanggal 3 tanggal 7 minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.